Oke guys, di video kali ini kita akan membahas upgrade full audio system untuk Toyota Innova Reborn tahun 2022 dengan budget sekitar 100 juta ya Tante ya. 100 juta guys. Ya, ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang punya budget segitu, bisa dapat spek apa nih kira-kira modelnya gimana gitu kan. Nah, langsung aja nih kita bahas kali ya produknya Tante ya. Yuk. Kita langsung aja liatin di sini tersedia banyak banget dan variannya dari head unit sampai ke subwoofer. Dan ada juga spesialnya itu ada penambahan speaker satelit, nanti akan kita jelasin. Ya. Jadi ada satelit dan tambahan spesialnya juga di four-way-nya. 4-way. Nah, ini sistem 4-way nih. Ini kalau teman-teman udah nonton video kita yang sebelum-sebelumnya, ada Innova 2-way, 3-way. Ada juga tuh pembahasan satu video yang posisi 3 mobilnya berjejer. Banget nih guys gayanya. Tapi kali ini kita nggak gabung jadi satu, tapi kita ngobrolin masing-masing karena kontennya padat-padat. Di sini tentang two-way yang kita custom, gokil juga, two-way-nya bagus. Dan ini bakal bikin three-way di mobil ini. Ini tiga-tiganya mobil baru semua guys, dan berkumpullah semuanya di Bronson. Keren banget. Dan satu lagi ini yang four-way-nya. Tapi kita nggak bahas semuanya melulu Innova. Nah, kalau mau teman-teman menonton juga, ada linknya di sini. Ya. Mungkin pengennya two-way atau three-way, referensi bebas Ya, gitu. buat Nah, ini kita jelasin yang four-way-nya. Sip, kita langsung aja ngeliatin head unit-nya dulu nih. Di sini kita menggunakan Pioneer yang selalu kayaknya cukup sering kita pasang di sini. Cukup sering. Ini seri tertinggi Pioneer, ini udah top lah. Ya. Untuk di Pioneer, inceran banyak orang ya. Iya, ini favorit banget. Ini dia pakai yang ZS 9350 BT. Dia jadi modelnya slim. Kelihatan simple. OEM, plug and play langsung plok masuk rapih banget nih teman-teman. Betul. Dan dari sini kita lanjut ke DSP-nya nih. Kita DSP-nya pakai Mosconi A212. Ya, A212 itu seri tertinggi juga ya Nat Seri ya? tertinggi, jadi total 12 channel tuh ya. Dan 12-12-nya itu kepake semua. Iya. Nah, oh ya nih, mungkin tadi yang teman-teman bingung nih, spek dari head unit ini apa nih? Soalnya kita bilang tadi high-end seri tertinggi. Nah, ini nih head unitnya dengan 9 inch, sudah Full HD, sudah high res juga untuk audionya, wireless CarPlay, jadi nggak perlu ribet-ribet pakai kabel lagi. Tinggal, wah pokoknya udah mantap banget deh buat temenin teman-teman tuh di jalan, udah oke banget. Jadi dia memang mudah terkoneksi dengan gadget kita. Misalkan udah connect Bluetooth, begitu masuk mobil udah langsung aja connect tuh auto ya. Dan connectivity tuh cepet banget. Bahkan sebelum nyalain mobil udah langsung connect kali. Itu namanya udah in the future kali ya. Oke, lanjut nih Tante. Kemana nih? Lanjut, ini di sini juga bisa Apple CarPlay, Android Auto, dan bisa tambahan spesialnya tuh dia ada Car AV Assist. Car AV Assist, jadi bisa nonton YouTube ya? Ya, nonton YouTube. Teman-teman bisa nonton Disney Hotstar atau teman-teman mau nonton aplikasi lainnya, drama TV Korea, atau misalkan pengen apapun itu aplikasi, teman-teman bisa dapatkan semuanya. Oh, bisa tambahin juga kalau mau Netflix, katanya kita bisa nonton pakai tambahan mirroring, tapi tambahan alat ya. Oh iya. Karena sekarang ini Netflix udah kayaknya nggak langsung bisa lagi. Sebelumnya memang bisa, tapi ada caranya, bisa kok. Bisa. Ya. Kalau teman-teman memang pengen, tinggal ngomong aja, Ya, bisa nanti. diatur. Iya. Terus dari sini kita harganya di sekitar 17-18 tergantung nanti garansi dan ketersediaan stok barang ya teman-teman. Oke, dari sini kita tadi DSP-nya harganya tuh di sekitaran 20 jutaan. Ini DSP top nih. Ini udah cakep banget lah buat ngedrive semua speaker itu di equalizer, di time alignment. Wah, cakep. Dan di sini kenapa kita pakai 12 channel? Karena kita mengharapkan dengan tambahan four-way di speaker depan itu 8 channel buat speaker depan, terus ada tambahan satelit speaker lagi. Iya, satelit udah makan 2 channel lagi tuh. Oh, jadi 10 channel, Subwoofer. terus subwoofer. Jadi total 12 channel. Total 12 channel kepake semua. Dan di rear-nya kita masih
pakai juga power tapi di drive dari head unit, jadi nggak masuk ke DSP ya? Iya, nggak masuk ke DSP. Oke, jadi lanjut dari DSP kita ke speaker Renat. Nah, speaker depan dulu nih kita bahas nih. Nah, speaker depannya sistem 3-way-nya kita pakai Berlin. Ya. Berlin yang 3-way itu dari Audio Circle, dan untuk super tweeter kita tambahkan menggunakan Sony. Ya, Sony RS XS GS1. Ya. Nah, ini udah high res. Jadi buat super tweeter udah cakep banget kelihatannya. Ya, sudah pasti bagus. 4-way-nya seperti yang teman-teman lihat, memang pemasangan 4-way itu sendiri kita bungkus pilarnya dengan warna hitam ya. Warna hitam dibungkus kain. Jadi itu pilarnya cakep banget. Kelihatan slim banget dan menyatu dengan dashboard. Waduh, itu elegan banget udah tampilan depannya tuh. Ya, maskulin lah. Maskulin. Ya, terus di sini speakernya sendiri ini seri kedua ya, tertinggi dari Audio Circle. Di atasnya Berlin tuh ada ProLine. Ya, ProLine. Sebelumnya juga kita pernah bahas di Alphard, kita sudah pasang. Dan ini pilihan Berlinnya. Dan buat teman-teman nih harganya masih ramah di kantong, di harga belasan juta ya, 18 juta, ya, 18 lah ya. 18 juta. Belum termasuk si super tweeter dari Sony. Nah, itu Sony-nya itu sekarang agak langka. Tapi harganya di kisaran mendekati 4 sampai 5 juta. Tapi kayaknya agak sulit didapat sih sekarang ini. Iya, agak sulit didapat. Karena katanya mulai stop produksi, tapi semoga aja nanti ada pilihan lainnya yang kalau misalnya teman-teman lagi pengen bangun 4-way, pasti ada pilihan lain yang bisa masuk di 4-way-nya. Iya. Oke, ini speaker satelitnya juga nah nih. ini tambahannya yang spesial ya. Nah, ini yang spesial nih teman-teman. Speaker satelit ini kita custom penempatannya di bagian pintu bagasi, bagian atasnya. Jadi kalau misal kebuka pun dia ikut ngadep ke bawah. Itu keren banget, dua itu ngadep ke depan, nyorot. Itu guna supaya penumpang yang bagian row 2, row 3 tuh tetap dapat ambience-nya. Jadi suara tuh nggak terlalu jauh di depan gitu kan. Jadi 2, 3 itu masih bisa enjoy gitu kan. Iya. Kayak berasa, ada ngisi gitu di belakang. Iya, narik ke belakang suaranya. Iya, jadi surround-nya dapat tetap ya. Nah, dari speaker kita ke amplifier. Ini amplifier yang ngedrive semua speaker nih. Kita mulai dari 36 dulu ya. Boleh, yuk. 36 ini kita menggunakan Crescendo Evolution 36 ya, 36. Jadi untuk power 6 channel ini kita gunakan untuk mendrive full speaker 3-way dari Audio Circle ini. Nah, lalu kedua ada 34 ya, Tante? Ya, 4 channelnya. Itu kita ngangkatin buat yang lainnya nih. Ini sama si satelit ya. Iya, super tweeter sama satelitnya. Jadi 4 channel di drive sama speaker ini. Nah, khusus subwoofer ya kita pakai Crescendo juga monoblock. Nah, itu dia. Ini yang 1A1 1 ohm. Ya, ini cukup favorit dan memang yang teroke sekarang ini 1 ohm. Dan subwoofer ya kita pakai GL yang karena permintaannya pada ini slim yang Iya, minta slim supaya nggak mengganggu bagasi. iya, karena gitu. mobilnya kan mau bakal sering dibawa jalan buat rame-rame keluarga besar, jadi ambilnya yang TW3 yang slim. Jadi kita cari 10 inch juga tetap. Dan untuk harganya sendiri, teman-teman pasti pengen tahu juga nih powernya berapaan. Mulai dari 34 nih, berapa nih Tante? 34 itu di kisaran 6 juta, hampir 6 juta, dan 36 itu di sekitar hampir 8 juta. Dan monoblock? Monobloknya di sekitar 5 jutaan. Oke, jadi overall semua budget yang dikeluarin itu berkisar di dekat 90 jutaan nih teman-teman. Hanya produk aja, dan pastinya teman-teman bakal butuh peredaman juga ya. Ya, mobil ini udah full peredaman. Full peredaman kabin menggunakan peredam dari Ground Zero. Ya, kita semua full sampai ke plafon, dari lantai, pintu-pintu, double Atap, fender, fender itu depan. penting banget tuh fender Innova tuh kan. Ya. Teman-teman pengguna Innova nih, gue yakin banget ngalamin kalau lagi hujan, fender tanpa peredam itu suara airnya masuk bagian belakang. Iya, itu banyak keluhan juga. Saya merasakan. Iya, jadi harus pakai peredam di fender belakang, fender depan pasti berasa lebih senyap deh, pasti lebih enak buat di jalan. Jadi ini semua total budgetnya menghabiskan sekitar 100 jutaan. Ya, tembus 100 juta.
Ya kira-kira dengan budget segitu teman-teman udah bisa dapetin cakep ini. Dan ini spesialnya kita bikinin spesial tambahan diagram nih teman-teman. Iya, di sini jadi ada diagram. Sebenarnya biasa nih yang udah sampai buat begini nih, mobil-mobil yang udah siap kontes. Iya. Jadi kita jelasin tuh bener-bener. Mulai dari head unit, sampai prosesor, ke power. Nah, itu udah semuanya jelas di sini. Ya. Mulai dari aki malah. Iya, jadi udah diagram yang cukup enak dilihat dan teman-teman pasti ngerti dan apa ya, mudah dipahami lah ya. Iya, ini mudah dipahami. Jadi Ini kalau misalnya dari aki nih, bat ini aki kan kita masuk, di sini ada fuse. Nah, di sini ada fuse distribution nih. Nah, dari fuse distribution ini dia ngalir ke amplifier, 3 buah amplifier, prosesor dan head unit gitu. Jadi ini sistem tersendiri yang bikin pengamanannya tidak mengganggu sistem selain di audio ya. Jadi sistem mobil misalkan mesin atau apapun ini aman teman-teman. Jadi kita punya wiring kabelnya sendiri, berdiri sendiri lah, aman. Jadi di sini udah enak nih, kabel-kabelnya udah masing-masing dan langsung dari power ke speaker-speaker dan subwoofer gitu. Ya, jadi ini secara sistem ini dipastikan aman banget, nggak ada instalasi yang asal-asalan, semua jelas tertera di sini. Sistemnya jelas, bahkan sampai foto-foto pun, itu pun kalau kontes ya, kita harus nunjukin semua benar. Jadi udah apa ya, sudah dari prosesnya sendiri kita udah foto-fotoin. Iya, jadi ya secara nggak langsung mobil ini memang sudah siap kontes sih. Itu ketara dari midbusnya kita custom panelnya. Nah, jadi midbusnya itu kita custom supaya dia lebih condong keluar. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa ganti biasa doang, itu kan masih ketutup tuh sama panel 2 trim biasa. Nah, ini kita buat condong keluar. Betul. Itu gunanya supaya suaranya nanti jauh lebih bobot, lebih bagus lah pastinya. Iya. Jadi hasilnya kayak ada di dalam satu ruangan. Jadi kayak subwoofer, nah si midbusnya dibikin satu box khusus supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, kita sekarang ngeliatin mobilnya. Nih namanya, wah ini bagus nih Nat. Iya nih baru datang kan, bakal kita pasangin audio system juga nih nanti full kan. Lucu ya, iya. Pendek banget, kecil. Kayak mau bikin mobil agak nggak niat gitu. Ini apa ya? Seni loh. Iya Mr. Bean aja kan pakai ini, keren. Yang dilindes tank itu ya. Parah ini, tapi lucu-lucu. Nanti ini bakal ada di YouTube juga. Iya, ini seru banget nih teman-teman. Kita bakal ngomongin hal yang unik-unik di sini dan kita mau ngeliatin kita bahas ini ya. Sekilas ngasih lihat teman-teman letak speaker belakangnya tuh. Yuk. Nah ini kalau dibuka tuh kelihatan nih 2 biji nih, solid banget. Iya, kayak mata terus kayak satelit. Keren lah pokoknya tampilan di sini. Nah ini juga box up-nya slim, jadi buat naruh barang, buat nurunin bangku row 3 juga masih aman. Masih aman. Kosong, bisa pakai. Terus di sini ada ininya nih. Ya, lampu nih. Jadi lampu ya. bawaan Innova yang di sini itu kita pindahin ke sini. Jadi masih ada fungsinya. Jadi masih bisa dipakai buat ngeliatin belakang. Betul. Oke. Masuk kita. Iya, nggak mengganggu sih ini sebenarnya. Tadi aku pikir satelit itu bakal agak kesini gitu ya, atau di sini gitu ya. Iya, agak ganggu gitu kan, kepala kadang bentur-bentur, tapi ini enggak lah. Enggak lah, ini nggak mengganggu pandangan kalian ke belakang sama sekali. Bagus. Oke, yuk kita rasakan bedanya di mana. Let's go. Nah sekarang kita udah di mobil dan mau ngasih lihat teman-teman posisi pilarnya. Ini cakep banget nih. Dan nggak blind spot ya tante. Iya. Bener-bener dipepet sampai pinggir. Hitamnya kalem, nyatu sama dashboard. Seperti yang tadi kita bilang, cakep banget pokoknya. Terus segitiganya tetap dibuka ya? Tetap dibuka, jadi nggak nutup. Jadi nggak ganggu pemandangan selama nyetir. Terus juga sama ini nih kita lupa omongin ada penambahan headrest. Jadi itulah alasan kenapa juga ada speaker satelit di belakang, karena mobil ini family banget ya. Family banget, jadi penumpang belakang pun tetap dipentingin lah supaya dapat kesan dapat hiburan lah ya. Entertainmentnya dapat sampai ke belakang, yang depan tetap bisa nonton, yang anak-anak juga sama nih. Betul.
Jadi di sini kita ngeliatin posisi touchscreen-nya juga buat penumpang tengah itu udah 12,5 inch. Kita pakai Asuka Android ya. yang Android. Jadi udah bisa YouTube, terbaru. Ya, Netflix. semua udah ada di sini. Ya, apalagi buat bawa anak kecil. Wah, itu dikasih di film aja udah anteng. Jadi nggak bawel di jalan. Bawel nggak nangis. Ya cuma aman lah, udah enak lah. Ya. Dan papa mamanya di depan udah bisa menikmati suasana lagu yang enak, romantis sambil jalan. Oke, di sini kita kayaknya sudah boleh ngetes yuk. Tes sound ya. Penasaran? Boleh? Suaranya seenak apa? Yuk. Suaranya seadem apa kita coba tes. Oh ya, ngomong-ngomong juga ini mobil yang punya mobil ini nih. Kebetulan itu juga ketum dari komunitas Civic Turbo Indonesia. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu sama komunitas itu. Nah, pastinya bisa langsung tahu orangnya. Iya, jadi udah aktif di berbagai komunitas dan ternyata mobil family-nya butuh juga yang nyaman. Pastinya teman-teman pengen mobil kecilnya ada, mobil family car-nya juga ada. Ya. Terus di sini kita juga maksimalin nggak hanya, jadi hampir setiap mobil beliau dipasangin audio nih teman-teman. Jadi karena kebutuhan untuk kenyamanan di jalan, jadi teman-teman pastinya ya, oh nih kayaknya orangnya gue tahu nih. Ya udah, oke, langsung aja kita ke tes sound. Biasa lagu vokal, habis itu kita tes lagu ngebeatnya. Oke, Yuk lanjut. Just the two of us, just the two of us, are building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We'll look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, and not to those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Posisi rapi apa instrumennya ya, kayaknya detail banget, dapet stagingnya udah cukup oke sih. Nah yang kita rasain ya sebenarnya sih yang aku rasain sih, Bernard rasanya beda. Rasanya beda. Ya ini sebenarnya enakin satu posisi ya, jadi rapi tatanannya. Kalau Bernard rasanya di depan ya? Iya, depan sini, kiri, agak kiri. Oke lah ya, sekali-sekali nyenengin tante. Ya ini enak. Kadang-kadang ini yang dibilang orang egois, tapi ya ya masih kebagian lah Nat, rapinya ya kan? Tonalnya masih dapat rapi, enak. Spesial ini kita kayak dapat satu panggung staging yang gue tuh ngerasa waduh, musik instrumennya di sini, penyanyinya di tengah, semua live.
setelah mendengar 2 lagu, gimana nih Nat? Wah bagus. Itu apalagi pas lagu yang ngebeat tuh, lagu trance kali ya itu ya. Oh itu ngisi banget tuh, bobot subwoofer gila, berasa banget bassnya itu, low-nya. Mantap. Cakep banget. Ya, jadi staging udah dapet nih, terutama di gue sih sebenarnya. udah menyenangkan banget, stagingnya dapet, lebar, tanda panggungnya. Terus dari suara musiknya juga satu-satu tuh instrumennya, Musikalnya. iya detail banget. Jadi enak lah buat teman-teman yang memang baru penasaran apa sih yang kita ngomongin nih, sebenarnya maksudnya apa sih gitu, kok ada instrumen yang satu-satu, emang lari-lari ya. Sebenarnya penyanyinya tetap di tengah ya Nat ya. Penyanyi tengah. Jadi Instrumen tuh bisa di mana aja, entah gitar di sini atau drum di ujung belakang sana, itu semua bisa berasa. Bisa Semuanya di belakang kaca, mundur. Jadi kayaknya Itu ya Rapih fungsi dari ya. prosesor. Ngatur semua suara biar rapi. Depan itu prosesor. jadi kita bisa ngerasain tuh kayak emang ada ruangan khusus. Ya, dia kayak nyanyi di depan kita tuh, musiknya tuh ada beda-beda nih tempatnya nih, ada di sini. Jadi enak deh buat ngedengerin detail satu-satu alat musik itu, sumbernya dari kiri, dari kanan, mana aja rapih gitu. Jadi penyanyinya tetap di tengah center. Gitu ya. Kalau memang posisinya di setting mobil ini kebetulan buat si driver nih. Kebetulan aku yang duduk di sini ngerasain banget. Nah kalau yang di sebelah kiri nih kayak Bernard nih duduk begini, mungkin nggak seluas yang posisi kita ya. Ya kalau selain di apa namanya di driver seat, ya itu dapetnya tonal. Tonalnya bagus. Jadi itu agak skupnya agak berbeda. Iya, jadi teman-teman tuh nggak bisa ngerasain apa staging yang kayak di driver seat, kecuali ada pilihan itu penambahan director. Dia bisa nyimpen beberapa memori buat masing-masing kursi gitu, settingannya gitu, atau bisa all juga bisa. Bisa diatur sebenarnya sesuai request dari kebutuhan kita. Nah, kebetulan kita udah ngerasain di sini stagingnya nih. Jadi kita pengen mungkin mengundang teman-teman yang baru aja ngeliatin di channel YouTube Bronson Audio Jakarta ya. Siapa tahu tertarik ya, yuk langsung aja DM atau chat WA kita. Kita ada detail datanya di sini. Follow dulu baru DM. Iya. Ya, follow dulu Instagram kita di @bronson_audio. Nanti teman-teman bisa lihat dari bio kita itu ada link tree yang bisa ngarahin teman-teman langsung ke kontak WhatsApp kita. Jadi selain Instagram, YouTube, kita memang ada online store juga di Tokopedia buat teman-teman lihat. Siapa tahu ada yang nyantol nih, ada yang perlu. Namanya Jajan Audio. Iya. Dijamin termurah. Iya. Murah dan pasti barangnya bener ya. Bergaransi resmi. Ya, resmi. Jadi langsung aja kita tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mau diskusi produk apa aja silakan, mau chat, telepon juga boleh. Jangan lupa subscribe, share, dan like video-video kita supaya kita terus semangat memberikan kalian informasi ataupun referensi seputar audio mobil apapun itu kedepannya akan kita upload terus-terusan gitu. Oke. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you guys. Bronson Audio, feel the sound like never before. See you. Bye. Thank you.